Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu, anak-anak kelas 6A SDN Cibalongsari 3 yang hebat dan keren-keren. Hari ini kita akan belajar matematika, namun sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Allahumma amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang bangun ruang. Nah, apa itu bangun ruang? Bangun ruang itu adalah bangun yang memiliki ruang dibatasi oleh sisi-sisi. Ada dua macam bangun ruang yang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Nah, yang pertama kita akan belajar sifat dan jaring-jaring bangun ruang. Sifat dan jaring-jaring prisma. Nah, di gambar ini kalian bisa lihat ada prisma segi 4, ada prisma segitiga, dan juga prisma segi 6. Prisma itu adalah bangun yang memiliki atap dan alasnya berbentuk sama. Sisi-sisinya berbentuk persegi panjang. Ibu contohkan, di sini ada sifat bangun ruang secara keseluruhan. Yang pertama sifat prisma. Sifat prisma ini alas dan sisinya berbentuk sama dan ukurannya sama. Yang kedua, sisi alas dan sisi atasnya sejajar. Yang ketiga, sisi tegak berbentuk persegi panjang. Yang keempat, jarak antara sisi alas dan sisi atas disebut tinggi prisma. Lalu ada sifat-sifat prisma segitiga. Nah, untuk lebih jelas. Nah, di sini ada prisma segitiga. Nih, alasnya berbentuk segitiga. Atapnya pun atasnya berbentuk segitiga. Nih, bidang tegaknya berbentuk persegi 4. Prisma segitiga memiliki ciri-ciri bentuk alas dan atapnya yang kongruen. Lalu setiap sisi sampingnya berbentuk persegi panjang. Yang ketiga, memiliki rusuk tegak. Nih, rusuknya tegak. Dan diagonal bidang pada sisinya memiliki ukuran yang sama. Ya. Karena prisma segitiga itu sendiri adalah prisma yang memiliki sisi dan alas berbentuk segitiga. Contoh berikutnya ada prisma segi 4. Prisma segi 4 ini memiliki ciri-ciri memiliki dua pasang persegi panjang yang ukurannya sama. Lalu memiliki dua sisi yang bentuknya sama. Satu pasang persegi panjang dengan ukuran sama, namun berbeda ukuran dengan dua pasang persegi panjang yang lainnya. Nih, dua pasang ini ukurannya sama dan dua pasang ukurannya berbeda. Lalu memiliki 12 rusuk. Nih, 12 rusuk, garis-garisnya ada 12. Dan memiliki titik sudut yang jumlahnya ada 8. Nih, titik sudutnya ada 8. Ya. Jumlah bidangnya ada 6, 1,
2, alas dan atap, samping kanan, kiri, dan depan belakang ada 6. Lalu rusuknya ada 12 dan titik sudutnya ada 8. Prisma ini memiliki bentuk menyesuaikan dengan alasnya. Misalnya bentuk alas atau atapnya segitiga, maka namanya prisma segitiga. Bentuk alas atau atapnya berbentuk segi 6 maka disebut prisma segi 6. Begitu seterusnya. Nama prisma sesuai dengan bentuk alas dan atap yang dimilikinya. Sekarang kita akan mengetahui tentang bentuk jaring-jaring dari prisma. Yang pertama ini alas dan atapnya berbentuk segi 6 maka disebut prisma segi 6. Nah, bentuk jaring-jaringnya seperti gambar yang bisa kalian lihat. Yang pertama ini ya. Nah, lalu yang kedua ini adalah prisma segi 5 karena alas dan atapnya berbentuk persegi 5. Nah, yang di bawah ini prisma persegi 4. Dan ini prisma segitiga karena alas dan atapnya berbentuk segitiga. Nah, sifat dan jaring limas. Kalau tadi kita belajar prisma, sekarang limas. Nah, berbeda dengan prisma, kalau prisma alas dan atapnya bentuknya sama, ukurannya sama. Sedangkan kalau limas ini punya ujungnya, punya puncaknya, punya menaranya. Ini yang lancip-lancip ya. Di gambar ini ada prisma segitiga, limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Di sini ada sifat-sifat limas secara umum. Dia memiliki bidang atas yang berupa sebuah titik atau lancip atau menara atau ujungnya ya. Lalu alas limas dapat berubah bangun datar. Misalnya dia bangun datar alasnya berbentuk segi 4 maka disebut limas segi 4. Jika alasnya berbentuk segi 5 maka dia disebut limas segi 5 dan lain sebagainya. Menyesuaikan dengan bentuk alasnya. Dia juga memiliki segi tegak yang berupa segitiga. Lanjut, sifat limas segitiga. Di sini Ibu contohkan sifat limas segitiga. Nah, bentuknya seperti ini. Dia memiliki alas yang berbentuk segitiga. Sisi-sisinya pun memiliki bentuk yang sama, bentuk segitiga. Dia memiliki puncak. Nih, di sini ditandai dengan huruf D. Sifat limas segitiga itu sendiri adalah dia punya 4 sisi. 4 sisi itu dari mana? 1 alas, 2 sisi-sisi yang menyelimutinya. Ya. 1 alas, lalu ada 3 sisi yang menyelimuti limas segitiga. Maka jumlah seluruhnya adalah 4 sisi. Dia memiliki 6 rusuk. Nih, garis-garisnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia memiliki 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. 3 titik sudut di alasnya dan 1 titik sudut di puncaknya. Di sini Ibu contohkan juga ada limas segi 4. Apa sih ciri-cirinya, sifatnya limas segi 4? Limas segi 4 ini memiliki alas yang berbentuk persegi 4. Dia memiliki titik puncak. Limas segi 4 juga memiliki tinggi. Dia memiliki 5 bidang sisi dan 8 rusuk serta 5 titik sudut. 1 sisi sebagai alas dan 4 yang lainnya sebagai penutupnya. Titik sudutnya 4 ada di alas,
dan 1 di puncak, ya. Jaring-jaring limas. Nah, di sini ada limas segitiga, jaring-jaringnya nih. Jika kita buka suatu limas, maka bentuk jaring-jaringnya seperti ini. Ya, ada bidang alas. Di sini ada 3 bidang tegak yang juga berbentuk segitiga. Nah, ini untuk lebih jelasnya jika dibuka seperti ini, ya. Selanjutnya, sifat dan jaring-jaring tabung. Nah, tabung ini seperti kaleng susu yang biasa kalian lihat di rumah, ya. Dia memiliki sisi atas dan sisi alas berupa lingkaran. Dia juga memiliki selimut. Selimut tabung ini jika dibuka bentuknya persegi panjang. Tabung juga memiliki jari-jari, diameter, serta tinggi tabung. Nih, tinggi tabungnya, ini jari-jarinya, dan ini adalah diameternya. Jaring-jaring tabung jika dibuka, kaleng susu yang di rumah kalian jika dibuka, maka akan menghasilkan jaring-jaring seperti ini. Nah, ini sebelum dibelah, sisi kiri dan sisi kanannya ini setelah dibelah. Ya, alas dan atapnya berbentuk lingkaran, selimutnya berbentuk persegi panjang. Nah, ini dia. Tutup dan alasnya berbentuk lingkaran, selimutnya berbentuk persegi panjang. Lanjut, kita lanjut ke sifat dan jaring-jaring kerucut. Kerucut biasanya topi petani, ya, dudukui. Kerucut memiliki ciri-ciri, dia punya titik puncak. Kerucut juga memiliki garis pelukis. Garis pelukis. Kerucut juga memiliki tinggi dan memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Alas kerucut berbentuk lingkaran dengan jari-jari. Kerucut juga memiliki sisi lengkung atau biasa kita sebut dengan selimut kerucut yang mengerucut di bagian atasnya, ya, atau makin atas makin lancip seperti topi ulang tahun. Lalu kerucut juga memiliki sebuah titik puncak. Kerucut pun memiliki titik puncak ke alas yang disebut tinggi. Dari alas ke titik puncak ini disebut tinggi. Jaring-jaring kerucut. Nah, jika kalian membuka topi ulang tahun, nah bentuknya akan seperti ini. Di sisi kiri ini kerucut yang masih berbentuk utuh. Topi ulang tahun yang masih berbentuk utuh. Dan di sampingnya ini adalah ketika sudah dibuka, berbentuk jaring-jaring. Dia memiliki alas berbentuk lingkaran. Nah, selimut kerucutnya berbentuk juring lingkaran, ya. Nih alasnya. Sifat dan jaring-jaring bola. Sifat dan jaring-jaring bola. Nih, dia memiliki sisi lengkung. Semua sisinya berbentuk lengkungan-lengkungan. Nah, dia memiliki sifat satu sisi berbentuk bidang lengkung atau biasa kita sebut selimut bola. Bola juga tidak memiliki rusuk dan juga tidak memiliki titik sudut karena semua sisinya berbentuk lengkungan. Nah, jaring-jaring bola ini misalnya seperti kalian makan semangka. Nah, ketika semangka dibelah, belah, maka akan menghasilnya kan seperti ini, ya. Nah, seperti ini karena semua sisinya itu adalah bentuknya lengkungan.
Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami penjelasan tentang bangun ruang hari ini. Kalian bisa lebih jelas lagi dengan membaca buku LKS Matematika mulai halaman 3 sampai halaman 7. Selamat belajar dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.